Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra di acara Mas Gendur Podcast. Ini adalah podcast episode ketiga. Kalau teman-teman nonton secara berurutan ya, makin lama materinya makin dalam guys. Jadi kalau teman-teman mengikuti semakin seru, bukan begitu Mas Gendur? Insya Allah begitu. Oke. Kali ini temanya santet, membunuh tanpa menyentuh. Tapi ini sebagai ilmu pengetahuan saja ya teman-teman. Jangan sampai dipraktekkan, karena kita sebagai manusia harus hidup berdampingan baik sesama manusia maupun sesama makhluk gaib. Kita jaga kebersamaan biar hidup bahagia di dunia akhirat ya teman-teman. Di sini kita akan belajar apakah ada persamaannya antara santet dan guna-guna, karena mungkin banyak teman-teman kita yang awam ya nggak tahu antara santet dan guna-guna itu bedanya gimana atau sama. Kita langsung tanyakan saja, Mas Gendur, sebenarnya itu santet dan guna-guna sama atau beda? Antara santet dan guna-guna itu sebenarnya jauh berbeda. Soalnya kalau santet itu yang diincar itu pasti nyawa. Sedangkan kalau guna-guna itu yang diincar hanya jiwanya saja. Guna-guna, hipnotis, gendam itu kan sejenis. Sedangkan kalau santet itu kebanyakan orang itu jatuh sakit terus Pergi untuk selamanya. Sangat berbeda ya. Jadi sangat berbeda, bahkan jauh berbeda. Kalau guna-guna ibaratnya kita memanfaatkan roh atau nyawa seseorang buat dijadikan seperti apa yang kita inginkan gitu. Iya, kurang lebihnya gitu. Dikendalikan lah ya. Kalau santet, nyawanya entah mau dikemanakan, dikeluarkan dari tubuhnya hingga pergi untuk selamanya. Iya, intinya seperti itu. Kalau misalkan santet, ada nggak jenis macamnya, misalkan santet A, B, C atau apa? Santet sebenarnya macamnya banyak banget sih ya. Umumnya diketahui sama orang Jawa khususnya, dan yang termasuk tingkat tinggi lah ya. Salah satunya 7 layar, terus pringsip dapur, jenis santet yang tergolong tingkat tinggi. Terus ada pasopati juga yang namanya 7 layar, terus pringsip dapur. Pasopati itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk menyantet juga bisa. Tapi kan kebanyakan orang sekarang banyak yang salah guna. Positifnya apa itu? Positifnya ya kalau digunakan buat sulap kan lumayan. Lanjut, kalau digolongkan antara ilmu hitam atau ilmu putih, sebenarnya santet itu tuh masuk ke arah mana? Kalau menurut orang-orang zaman sekarang ya udah pasti masuknya ke ilmu hitam lah ya. Tapi kalau menurut saya sebuah keilmuan itu tergantung yang punya keilmuan itu cara menggunakannya. Untuk kebaikan atau kejahatan, untuk yang bermanfaat atau yang merugikan orang lain, tergantung yang memiliki ya. Iya. Kalau misalkan santet itu benar adanya dan terjadi di dunia nyata, mungkin pernah ada yang merasakan, teman-teman atau tetangganya, bagaimana cara mengenali atau ciri-ciri orang yang kena santet, atau ada media seperti apa yang bisa kita temukan pada orang yang terkena santet? Untuk ciri-ciri biasanya orang yang kena santet misalnya jatuh sakit, cuman sakitnya aneh dan mungkin kadang tidak kedeteksi. Ilmu medis. Iya, ilmu medis. Cuman kalau untuk santet sendiri pada umumnya pasti kan ada medianya. Jadi kalau di ronsen biasanya pasti ada. Itu untuk santet khususnya. Kalau di ronsen kok nggak kelihatan, biasanya itu menggunakan bukan jenis santet tapi jenis teluh atau tenung. Banyak banget ya jenisnya, tidak semua serta-merta bakal kelihatan ini ada paku atau beling atau apa gitu ya. Jadi ada yang nggak kelihatan gitu. Yang nggak kelihatan itu bukan jenis santet sih. Oh, beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau untuk jenis santet pada umumnya kan pasti menggunakan media, entah itu beling, paku, atau benda-benda mati atau benda hidup dimasukkan ke tubuh seseorang. Seumpama di ronsen pada umumnya pasti kelihatan. Ada nggak metode lain, misalkan kita santet tapi bukan dalam metode media seperti yang tadi disebutkan, misalkan dibuat seperti kecelakaan seolah-olah normal, misalkan jatuh atau apa? Santet sendiri itu kan pasti menggunakan media. Jadi kalau metode itu bukan termasuk jenis santet. Itu ada jenis beda lagi, termasuk jenis guna-guna. Kalau yang sistem bikin kecelakaan atau jatuh itu kan kaitannya bukan sama nyawanya tapi jiwanya dulu, nggak langsung dihabis. Iya. Mas Gendur kan tahu tuh jenis-jenis santet, gimana cara kerjanya, gimana medianya. Mas Gendur sendiri pernah nggak mengalami yang namanya kena santet, atau temennya yang mengalami santet terus bercerita ke Mas Gendur, dan itu jenis santetnya apa? Untuk pengalaman seperti itu ya saya sendiri pernah. Terus
teman saya juga ada yang pernah lah. Kalau untuk saya sendiri dulu pernah sekali sampai muntah, tapi yang keluar itu beling gelas 2 biji dulu. Kalau untuk santet yang digunakan dulu kalau nggak salah sih sawatan lah. Cara Apa itu? jenis santet cuman sistemnya dilempar. Kalau untuk jenis 7 layar kan biasanya media yang digunakan misal beling, paku atau apa itu kan pasti dibungkus pakai kain putih. Tapi kalau untuk yang jenis sawatan biasanya cuma dilempar karena yang melempar itu punya kelebihan tersendiri, jadi begitu dilempar itu hilang masuknya ke yang dituju. Pada saat itu muntah terjadi kerusakan nggak di tenggorokan atau di mulut? Alhamdulillah pada waktu itu enggak sih, cuman awal-awal dada terasa sakit, tapi habis itu keluar ya Langsung lega, cuman keesokan harinya ya masih berasa sedikit lah. Oh, mungkin di dalam itu tetap ada gores. Iya, tetap ada goresan, udah pasti ada luka. Ada pertanyaan lagi selanjutnya, apa benar kalau misalkan melakukan santet itu tidak bisa menyeberang lautan, misalkan mengirim santet itu antar pulau, misalkan dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau sebaliknya? Kalau untuk hal itu, kalau menurut saya itu nggak benar. Yang namanya santet mau nyebrang lautan mau enggak itu sebenarnya bisa, tergantung keilmuan praktisinya. Tergantung yang mengirim ilmunya berapa tinggi, seperti Iya, itu. dari Kalimantan ke Jawa atau dari Jawa ke Kalimantan banyak yang bisa, yang kena banyak dari cerita-cerita omong ke omong. Tapi yang pasti Mas Gendul pernah kena sendiri ya, jadi percaya Iya, santet itu ada. saya percaya karena saya sendiri pernah mengalami itu. Jadi mau nggak percaya, saya pernah mengalami kan, mau nggak mau harus percaya. Memang kelihatannya di luar nalar, tapi memang ada. Nggak mungkin juga Mas Gendul makan kaca buat iseng gitu ya, enggak ya? Ya nggak mungkin lah. Tapi ada salah satu tokoh yang terkenal, anggap saja pesulap merah, itu kan nggak percaya dengan santet. Itu menurut Mas Gendul gimana? Untuk orang yang nggak percaya, menurut metode saya sendiri, saya nggak percaya karena saya biasanya belum pernah ngalamin. Simple gitu aja. Iya. Kalau misalkan nih kita pengen menghindari biar nggak kena santet, anggap aja itu penangkal, ada metodenya nggak atau ada triknya biar kita tidak dikirimi santet, ataupun kalau misalkan udah dikirim tapi bisa mental? Kalau untuk metode itu biasanya kalau khususnya di Jawa kan metodenya ya kebanyakan minta bantuan lah sama orang yang ahli dalam hal goib biasanya. Misalnya ada tanda-tanda, saya sendiri mau ada orang yang mau nyantet kan pasti ada tanda tanya. Misal di atap kayak ada petasan dor. Kalau ada yang mengalami seperti itu, cepet-cepet lah tidurnya di lantai. Tujuannya apa? Kenapa harus tidur di lantai? Kalau menurut orang dulu sih katanya santet itu nggak bisa nyampe tanah, pasti 1 jengkal dari tanah. Jadi untuk antisipasi. Tapi gimana kalau misalnya tidur di ubin, di teras? Ya nggak masalah. Sekarang ubin bikinnya dari apa? Kan sama aja tanah. Ini pertanyaan terakhir yang mungkin banyak juga yang mau menanyakan ya, saya wakili di sini. Sebenarnya ada nggak tingkat keilmuan dari santet? Ada tingkatan-tingkatannya? Kalau untuk tingkatan-tingkatan ya semua keilmuan itu pasti ada lah ya. Untuk santet sendiri itu kan termasuk jenis keilmuan ya udah termasuk puncak lah. Yang di bawahnya ya itu misal guna atau gendam. Oke, waktu udah mau habis. Teman-teman kalau misalkan pengen nanya bisa tulis di kolom komentar, atau mau request materi bisa tulis juga di kolom komentar, boleh. Terakhir, ada pesan nggak untuk materi hari ini buat teman-teman yang nonton, bagaimana menyikapinya dan gimana harus melakukan apa jika anggota keluarga kita kena santet? Untuk pesan dari saya ya berbuat baiklah kepada sesama untuk menghindari sifat iri dan dengki. Kita selalu berbuat baik kan orang otomatis jadi nggak punya pikiran yang macam-macam, nggak punya keinginan yang macam-macam, khususnya kepada kita. Seumpama dari teman-teman ada pihak keluarga atau saudara atau rekan ada yang kena santet atau ada gejala kena santet ya lebih baik cepet-cepet hubungi orang yang minimal tahu akan hal-hal demikian. Kalau Mas Gendul tahu? Ya sedikit-sedikit tahu lah. Kalau misalkan ada yang mau minta tolong boleh? Ya tergantung dong. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di follow serta di subscribe biar nggak ketinggalan di episode selanjutnya. Bye, thank you.